Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi kita udah buka, sekarang kita lanjutkan ya. Ini adalah pertemuan yang kedua. Oke, Bapak share dulu nih. Oke, apakah kelihatan ini layarnya? Kelihatan, Pak. Kelihatannya. Suara Bapak jelas nggak? Jelas, Pak. Jelas ya, Alhamdulillah ya. Nah, hari ini kita melakukan pertemuan kedua tentang manajemen strategis pariwisata. Nah, sebelum kita membahas kasus pariwisata, tetapi penting adalah memahami strategi secara umum terlebih dahulu ya. Nah, kemarin kita sudah berbicara tingkatan apa tuh kewenangan ya sudah kita bahas. Nah, sekarang kita lanjut kepada eh, model. Saya ulangin sedikit tentang model, kemarin sudah kita bahas. Jadi dalam model manajemen strategis itu ada empat ya, ada empat tahapannya. Yang pertama adalah pengamatan lingkungan. Hari ini kita akan bahas khusus tentang pengamatan lingkungan. Setelah itu kita membahas formulasi ya, bagaimana membuat visi, misi, tujuan, dan sasaran. Nah, yang berikutnya adalah implementasi strategi, artinya program kerja tahunan, evaluasi, dan monitoring ya. Di setiap tahapan itu pasti ada monitoringnya, evaluasinya ya. Nah, perlu dipahami, nah tadi kita udah bicara pengamatan lingkungan ya. Nah, pengamatan lingkungan ini yaitu adalah eh, faktor internal dan eksternal. Nah ini ya, faktor internal dan eksternal. Jadi ada dua yang diamati. Faktor internal adalah faktor yang dapat dikendalikan ya, seperti SDM, promosi, kebijakan. Contohnya saja SDM-nya kompetensinya kurang bagus. Nah, untuk menghadapi strategi yang lebih bagus, maka perlu ada pelatihan. Artinya bisa kita kendalikan ya dari internal. Promosi itu juga adalah faktor internal. Fasilitas, nah itu juga faktor internal. Kebijakan internal itu juga teknologi. Nah, kenapa teknologi ini masuk dalam internal? Karena eh, teknologi kalau umpamanya di hotel kita anggap aja belum sempurna, kita bisa meningkatkan teknologi ini. Artinya sesuatu yang bisa kita ubah, kita perbaiki ya, atau bisa kita kendalikan, maka dia masuk dalam kategori nah ini adalah faktor eksternal. Bapak suaranya nggak jelas, Pak. Jelas. Nah, ini Halo. jelas. Tadi nggak jelas. Mungkin kejauhan, Bapak. Oh, iya, iya, oke, oke. Sekarang jelas ya? Hilang lagi, Pak. Hah? Halo? Ya, Pak. Halo? Kecil, Pak. Sekarang jelas? Jelas ya? Nah, ini jelas. Tadi kecil, Pak. Oh iya, iya. Sebentar, saya ini dulu tinggikan dulu ya. Sebentar. Oke, sebentar ya.
Oke, kita lanjutkan ya. Sekarang suara Bapak jelas nggak? Dengeran, Pak. Dengaran ya? Oke, kita lanjut lagi. Nah, tadi faktor internal itu adalah faktor yang bisa dikendalikan oleh perusahaan. Nah, sekarang kalau eksternal adalah faktor yang di luar kendali perusahaan. Coba sekarang kita diskusi sebentar. Kalau akses itu, akses, umpamanya kita ada sebuah hotel, tapi aksesnya kurang bagus, ya. Misalnya aksesnya kurang bagus. Nah, dia, nah itu. Ya udah tuh Bu. Besok katanya isukan gawe lah kira di telepon isukan Oke, kita lanjutkan. Kalau umpamanya kita mengelola hotel, tetapi akses menuju hotel itu, umpamanya jalan rayanya rusak. Nah, ini masuk faktor apa ini? eksternal Pak. Karena ya, karena di luar kendali perusahaan, maka dia masuk kepada faktor eksternal. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, jadi faktor internal itu adalah strength, weakness, ya. Ini adalah faktor internal. Nah, yang opportunity dan ancaman ini adalah faktor eksternal. Ini harus kita ingat ya. Jadi ada dua faktor ya, faktor internal dan faktor eksternal. Nah, kita harapkan nanti para mahasiswa sudah bisa membuat SWOT dengan baik ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Halo, ada yang mau ditanyakan? Belum, Pak. Belum ya. Nah, kalau kompetitor itu kompetitor, pesaing, faktor apa? Ini kalau lihat gambar ini. Pesaing, Bisa diulang, Pak? Tadi putus, kompetitor. Pak. Oh ya, kalau kompetitor, pesaing atau pesaing ya, itu masuk ke kategori Eksternal Pak. Eksternal. Suaranya hilang tenggelam, Pak. Halo, faktor. Suara saya sekarang jelas nggak? Suara Bapak? Halo, Pak, yang ini jelas, Pak. jelas ya? Oke, kita lanjutkan lagi ya. Nah, sekarang kita diskusi dulu. Eh, kalau pesaing atau kompetitor itu masuk ke faktor apa? Pesaing, Eksternal Pak. eksternal. Di mana posisinya eksternal? Di Di trik. ya ancaman ya. Nah, dia karena apa? Kompetitor itu adalah ancaman ya. Walaupun kita sering ada himpunan umpamanya hotel, tapi sebenarnya hotel antara hotel itu adalah ancaman ya. Nah, kita sekarang nanti kita lanjutkan bagaimana cara mengisinya ya. Ntar ini. Nah, sekarang apa itu pengamatan lingkungan ya? Pengamatan lingkungan itu dapat diartikan ke dalam analisis SWOT ya. Nah, di dalam analisis SWOT itu ada bobot, ada rating, ada skor ya. Jadi penerapan bobot dan rating dan skor ini untuk membantu organisasi ya atau proyek
identifikasi prioritas mana yang harus didahulukan ya. Oke, udah ada yang paham ini tentang analisis SWOT? Belum ya? Nah, sekarang Bapak jelaskan dulu sebelum kita masuk ke tabel SWOT-nya ya. Nah, di dalam SWOT itu ada bobot ya. Setiap faktor dalam analisis SWOT diberikan bobot relatif ya, yang mencerminkan seberapa pentingnya faktor tersebut terhadap keseluruhan situasi perencanaan strategis. Jadi harus ada bobot ya. Yang kedua adalah rating. Nah, rating ini adalah nilai pada saat kita menilainya di lapangan. Nanti Bapak kasih contoh. Nah, kalau skor itu adalah bobot dikali rating. Jadi bobot dikali rating. Nah, ini ya ada tiga ya, ada 3 penilaian. Nah, coba perhatikan tabel ini. Di sini ada nomor yang berikutnya adalah faktor strategis atau bisa saja internal faktor evaluasi ya, bisa ya. Jadi boleh menggunakan istilah IPE atau faktor strategis. Nah, yang berikutnya adalah bobot. Selanjutnya adalah rating skor. Nah, bobot ini totalnya adalah harus 1 totalnya. Totalnya harus 1. Nggak boleh kalau 0,99 pasti ada salah ya. Umpamanya 1,1 pasti salah. Harus 1 totalnya. Nah, nanti kita ada latihan khusus bagaimana cara cepatnya. Tapi ini gambaran umum dulu ya. Misalnya saja kita membuat lokasi yang strategis. Nah, ini bobotnya ini kita bobotkan, tapi totalnya menjadi 1. Ini seakan-akan sudah kita pilih ya, yang mana strength, yang mana weakness. Umpamanya lokasi yang strategis. Kompetensi SDM yang baik. Merek dan reputasi yang baik. Kemitraan dan aliansi. Maksudnya kemitraan dan aliansi ini adalah hotel itu melakukan kerjasama dengan travel ya, atau usaha perjalanan wisata dan lain sebagainya ya. Nah, ini yang disebut kemitraan dan aliansi. Nah, nanti kita tambah lagi oleh kita apa lagi ya yang kita anggap strength. Nah, yang berikutnya umpamanya weakness. Umpamanya promosi yang belum optimal. Fasilitas parkir yang kurang. Keterbatasan SDM umpamanya. Umpamanya SDM-nya sudah bagus, kompetensinya sudah bagus, tapi jumlahnya tidak memenuhi, maka dia dibagi 2. Kompetensinya masuk ke strength, sedangkan keterbatasan masuk ke weakness ya. Yang keempat adalah misalnya di weakness-nya teknologi dan sistem informasi yang lemah. Misalnya kita memiliki peralatan-peralatan di hotel ya, tentang bagaimana reservasi di kantor depan ya, tetapi teknologinya kurang bagus ya. Jadi kita masukkan ke weakness. Nah, perlu dipahami strength dan weakness ini rentang nilainya adalah 1-4. Beda dengan bobot ya. Kalau bobot ini totalnya harus 1. 0,14 ini pembulatan ya. Angka-angkanya adalah angka-angka pembulatan. Kalau dijumlahkan ini 1 dia atau 100%. Sampai di sini paham? Iya, Pak. Nah, ya. Jadi bobot ya. Jadi kalau orang menilai seluruh orangnya itu 100%. Tapi kalau diurai bobot-bobotnya, wajahnya berapa persen, matanya berapa persen. Tapi kalau menilai keseluruhannya 100%, ya itu disebutnya total ya di sini total. Nah, kalau rating, karena kita sudah kelompokkan yang mana strength dan mana weakness, nah tentunya kalau kita angka nilainya 1-4, artinya 4 itu paling bagus ya.
1 itu umpamanya rendah. Karena kita sudah bagi strength dan weakness, maka yang bagus itu atau yang strength itu pasti angkanya 3 atau 4. Sedangkan weakness adalah 1 atau 2. Ini kalau kita menggunakan angka pembulatan, ya, angka pembulatan. Tapi kalau kita mau menggunakan 2 desimal boleh saja, umpamanya ini 3,5 ya. 4,5 karena dia tertinggi adalah angka 4 ya. 1,5 ya. Nah, ini tergantung kita apakah kita mau desimalnya seperti ini atau ada koma di belakang. Ini tergantung ya. Nah, langkah berikutnya adalah skornya. Nah, skornya ini adalah bobot dikali rating. Bobot dikali rating. Nah, kalau kita lihat di dalam tabel ini total keseluruhan adalah 2,50 ya. Dari 1 sampai 4 nilainya 2,5. Oke, jadi kita sudah mendapatkan nilai di faktor internal. Oke, sekarang Bapak tanya, siapa yang menilai rating? Manajemen, Pak. Manajemen ya. Nah, nanti gini, kalau kita mau menilai rating itu memang apa nama itu buat tim ya, tim yang memiliki apa itu kemampuan lah ya. Sebenarnya sendiri juga bisa kalau kita memang ahli ya. Nah, jadi kita buat tim, kira-kira yang pertama umpamanya bobotnya ini berapa lokasi. Kita sepakatin dulu berapa lokasi ini. Nah, asal totalnya menjadi 1 ya. Nanti ada cara-cara khusus lah ya. Nah, kalau rating ini berbeda dengan bobot. Rating ini adalah nilai pada saat kita ke lapangannya atau disebutnya nilai empiris ya, nilai fakta. Nah, saya contohkan begini. Kalau kita menilai apa namanya itu lokasi umpamanya strategis ya. Nah, kalau lokasinya strategis, kalau dia sudah diposisikan strength pasti nilainya tinggi lah ya, pasti kita tinggi. Tapi kita anggap aja ini belum kita kelompokkan ya, yang mana strength, yang mana weakness. Umpamanya belum kita kelompokkan. Atau Bapak ambil analogi begini aja. Kalau di Jakarta ya, di Jakarta itu AC penting nggak pendingin ruangan? Penting, Pak. Penting ya. Nah, saya tanya lagi, kalau di gunung penting nggak? Tidak. Tidak. Nah, kalau dia tidak penting, maka tidak dimasukkan dalam faktor strategis. Ya, kalau dia nggak penting. Contoh begini, kalau kita di Eropa mungkin pemanas ruangan, ya, heater itu penting kan? Tapi Betul. di Indonesia mungkin nggak penting. Nah, jadi faktor strategisnya yang kita anggap strategis. Boleh saja umpamanya kalau kita berbicara fasilitas, kita anggap aja AC. Kalau di Jakarta, AC itu sangat penting kan, karena panas. Mungkin kalau posisinya di Lembang, mungkin AC juga penting, tapi bobotnya rendah, ya, tidak setinggi bobot yang di Jakarta. Jadi kita nggak bisa contoh punya orang ya, kita ambil umpamanya perusahaan orang, kita copy kan kasusnya berbeda kan. Jadi kalau umpamanya kita di Jakarta, AC itu tinggi bobotnya, tapi kalau di Bandung, ya kalau di kota Bandungnya masih tinggi, tapi tetap aja yang paling tinggi adalah Jakarta ya, karena dia sangat sangat strategis. Nah, kalau rating, contohnya begini, terlepas dari bobotnya, kalau rating itu pada saat kita cek di lapangan, misalnya kita mengecek AC ya, pendingin ruangan, pas kita cek AC-nya tidak dingin, ya, tidak dingin dan bocor lagi imbauannya AC split lah ya. Kira-kira ratingnya berapa?
Kalau skala 1 sampai 4. Berapa kira-kira? Pada saat kita periksa, pokoknya AC atau pendingin ruangannya itu bocor, dan kurang dingin. Nah, kalau kita nilai dari skala 1 sampai 4, berapa nilainya? 1, Pak. 1 ya. Nah, kita 1 atau 2 ya. Dia masuk kelompok weakness. Nah, jadi rating itu adalah nilai pada saat kita ke lapangan. Nah, kompetensi SDM yang baik. Ini kan karena kita udah kelompokkan nilainya 3, 4 ini udah kita kelompokkan. Tapi pada saat kita belum mengelompokkannya, ini masuk ke weakness apa strength ya. Kita lihat dulu ke lapangannya. Kompetensi SDM-nya. Ini kompetensi SDM-nya bisa diurai ya. Ini kan kompetensi SDM yang secara umum. Artinya melihat kompetensi SDM yang ada di hotel itu. Tapi kalau mau diurai bisa aja. Umpamanya kompetensi SDM di kantor depan bagus. Kompetensi SDM di bagian housekeeping bagus. Kompetensi SDM di bagian engineering kurang bagus. Bisa aja dia masuk weakness. Bisa diurai begitu. Atau kita ambil kesimpulan secara umum. Namun demikian yang paling umum itu adalah yang bersifat umum. Nah itu ya. Nah merek reputasi kalau dia sangat terkenal, umpamanya bobotnya bagus, bobotnya ya udah. Tapi kalau perusahaan kita banyak yang nggak tahu dengan merek kita, brand kita, maka dia akan nilainya kecil. Artinya dia pindah ke weakness. Ya. Jadi pemindahan ini dia bisa ke strength kalau dia bagus, atau dia pindah ke weakness bila dia buruk. Sampai di sini jelas nggak? Jelas, Pak. Jelas ya? Nah, sekarang kita masuk ke faktor eksternal. Faktor eksternal. Nah, di faktor eksternal ini ada peluang. Ya, kemarin Bapak udah singgung peluang itu peluang seperti apa. Nah, peluang ini bukan peluang kita ke depan, tapi peluang yang bisa kita raih. Jadi harus dibedakan ya. Kalau peluang kita ke depan, wah hotelnya bisa maju, nah, itu peluang ke depan. Tapi peluang yang bisa kita raih, artinya kita melihat lingkungan. Nah, kemarin Bapak ceritakan kalau kita membuka kantin, kalau di sana ada sekolahan, maka sekolahan itu adalah peluangnya. Tapi kalau kita membuka kantin di gunung, nggak ada apa-apa, nggak ada peluang. Nah, itu kira-kira peluang. Nah, kita bahas ini tentang peluang. Umpama, maaf ini lagi batuk nih. Peningkatan pariwisata. Kenapa dia dimasukkan ke dalam peluang? Karena kalau pariwisata itu tumbuh dan orang banyak menuju kota yang apa tuh yang kita bahas, tentunya hotel itu akan berdampak ya. Jadi akan occupancy room-nya akan naik ya. Misalnya saja seperti begini. Pada saat hari libur, nah itu kan peningkatan kan pariwisata kan. Nah, itu adalah peluang. Jadi peluang yang kita bisa raih. Kalau di Bali itu sangat sangat tinggi peluang-peluang hotel. Ini kita contohkan kasus hotel lah ya. Itu tentunya peluangnya sangat tinggi. Nah, yang berikutnya adalah inovasi teknologi ya. Kita apa ya? Ada nggak inovasi kita ya? Ini juga menjadi peluang kita ya. Artinya kita bisa jual ke orang ya. Atau inovasi teknologinya dari sisi umpamanya internet ya. Seperti gini. Sekarang ini tentunya eranya berbeda dengan zaman dulu. Zaman dulu kan nggak ada yang namanya YouTube ya, nggak ada namanya Instagram. Nah sekarang banyak sekali platform apa tuh promosi ini ya. Nah itu adalah peluang kita ya. Peluang itu karena apa? Dengan adanya itu kita bisa melakukan promosi-promosi. Nah yang berikutnya umpamanya kita dekat dengan kantor pemerintahan. Nah coba
Kalau dekat dengan kantor pemerintahan, kenapa dia masuk dalam peluang? Coba kita diskusi. Kenapa dekat dengan kantor pemerintahan masuk dalam peluang? Kan banyak meeting, Pak. Tamu-tamu yang dari luar juga yang berkepentingan dengan pemerintahan juga bisa menjadikan pasar yang bagus. Nah, itu ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau dia dekat dengan pemerintahan, kalau ada meeting-meeting ya tentunya kita kena imbasnya ya. Kalau kita hotel kecil ya minimal drivernya lah ya yang akan nginap. Tapi itu peluang ya. Dekat dengan pusat bisnis itu juga peluang. Nah, perlu dipahami di dalam menilai bobot sama tadi dengan faktor internal tadi ya, sama dengan faktor internal. Nanti ada cara tersendiri cara membuat bobot kan kalau umpamanya para mahasiswa disuruh buat bobot ini, wah kalau ini umpamanya peningkatan pariwisata 0,14, bagaimana kalau kita tinggikan umpamanya inovasi teknologi umpamanya 0,15. Nah, pasti lebih dari satu angkanya nanti. Kalau lebih dari satu, yang mana mau dikurangin lagi? Nah, tentunya itu akan sulit. Nanti kita ada materi khusus bagaimana kita membuat bobot itu dengan cepat ya, dengan cepat. Nanti itu sangat mudah ya, tapi sekarang kita secara umum aja dulu. Oke, nanti rating. Tadi seperti tadi. Rating ini adalah kondisi realnya. Nah, beda tadi kalau tadi di faktor internal, kalau angka kecilnya masuk ke weakness, angka tingginya masuk ke strength. Tapi di peluang ini bisa saja dia peluangnya angkanya 1, 4 bisa saja di peluang ini. Makin tinggi peluangnya, makin tinggi angkanya. Contoh begini, tadi umpamanya dekat dengan kantor pemerintahan ya, tapi jalannya sangat sulit umpamanya karena ada pembatas ya. Nah, tentunya peluangnya juga makin kecil ya, bisa kecil. Kalau dekat pusat bisnis umpamanya, dekat pusat bisnis tapi tidak terlalu apa ya, tidak terlalu dekat persis umpamanya, ya makin kecil angkanya. Tapi dekat sekali, ya peluang bisnisnya bagus karena hotel kita menarik, artinya angkanya tinggi. Ini bisa kalau di peluang ini bisa 1, 2, 3, 4. Berbeda tadi dengan umpamanya faktor internal ya. Sampai di sini jelas ya tentang peluang ya. Ya, Pak. Nah, sekarang kita diskusi sedikit kalau umpamanya kalau kita punya kolam renang ya, punya kolam renang. Kira-kira peluangnya apa? Buat aja kira-kira apa pernyataan peluangnya. Kalau kita punya kolam renang, kira-kira peluang yang bisa kita tangkap apa? Menjadi tujuan rekreasi dan sarana olahraga. Nah, itu ya. Artinya kalau apanya tuh umpamanya banyak pecinta olahraga ya. Kalau umpamanya nggak ada yang apa namanya yang cinta pada olahraga renang ya artinya satu sisi kita berkurang. Yang kedua umpamanya apa tuh banyak yang suka pada rekreasi seperti kolam renang. Nah, itu adalah peluang ya. Nah, sekarang artinya kita udah jelas ya tentang peluang ini. Nah, yang berikutnya adalah ancaman. Ancaman ini kompetitor ya atau pesaing. Jadi ini jelas-jelas ancaman ya. Jadi makin banyak pesaing, makin tinggi ancamannya. Yang kedua adalah perubahan regulasi, kondisi ekonomi yang tidak stabil. Ini sangat berpengaruh. Kita ingat pada krisis moneter tempo hari, hotel-hotel itu sampai nggak ada penghuni ya. Nah, itu juga kondisi ekonomi yang tidak stabil ya. Kalau umpamanya tempo hari ada COVID kan, itu juga ancaman tempo hari ya. Itu ancaman yang sangat tinggi waktu itu ya.
Nah, yang berikutnya adalah rawan bencana ya. Bisa aja rawan bencana. Kalau umpamanya di sana nggak ada bencana, maka jangan dimasukkan dalam faktor strategis. Nggak perlu dimasukkan. Jadi ini benar-benar adalah faktor-faktor strategis. Nah, kita contohkan gini. Penilaian atau rating di dalam ancaman ini berbeda dengan yang lainnya. Jadi kalau umpamanya ancamannya tinggi, ya, ancamannya tinggi, maka nilainya kecil. Nah, terbalik dengan yang lain. Kalau ancamannya tinggi, maka nilainya kecil. Tapi kalau ancamannya rendah, maka nilainya tinggi. Ya. Nah, ini suatu contoh, kita punya hotel umpamanya, tapi di sebelah kita atau tidak jauh dari kita ada juga hotel yang sejenis. Harganya juga tidak terlalu berbeda dengan kita, tapi kita memiliki ada fasilitas kolam renang dengan harga yang sama, dengan bintang yang sama. Ya. Di hotel-hotel yang lain tidak umpamanya. Nah, kira-kira berapa rating kompetitor? Jadi kita punya kolam renang. Anggap aja hotelnya sama-sama bintang 3 lah ya. Hotel bintang 3, tarifnya nggak jauh beda lah, hampir sama lah ya. Nah, kamar kita agak bagus dibandingkan dengan orang lain. Dan kita ada kolam renang juga ya. Kira-kira rating kita berapa kalau dari skala 1 sampai 4? 4. 4 ya. Bisa 3, bisa 4 ya. Karena apa? Ancamannya rendah. Ya, ancamannya rendah. Tapi kalau umpamanya hotel kita sudah tidak terawat ya, pesaing lebih bagus ya, karyawannya masih muda-muda ya, kita kalah ya, maka ratingnya menjadi 1 ya atau 2. Nah, perubahan regulasi tempo hari kita tahu di Indonesia ini pernah terjadi atau ada regulasi yang melarang umpamanya pemerintahan untuk meeting di hotel-hotel ya. Jadi itu sangat mengganggu tingkat hunian kamar ya waktu itu ya. Nah, sehingga regulasi itu menjadi sebuah ancaman ya. Jadi regulasi juga bisa menjadi ancaman. Regulasi itu adalah seperti peraturan-peraturan pemerintah dan lain sebagainya ya. Tetapi ada juga sebenarnya regulasi yang memberikan peluang ya. Kondisi ekonomi yang tidak stabil itu pastilah ya. Nah, kalau umpamanya tidak stabilnya, kalau sekarang stabil nggak ekonomi? Stabil ya. Jadi nilainya bisa 3 ya, 3 ya. Nah, kalau nggak ada rawan bencana atau di tengah kota, maka rawan bencana ini tidak masuk dalam faktor strategis, nggak perlu ditulis. Ya. Nah, sebaiknya peluang, ancaman, ya, strength, ya, weakness itu minimum 55 lah. Ya, 55. Tapi memang yang paling sulit itu adalah mencari di ancaman kadang-kadang ya. Dapat 4 aja udah hebat lah ya ancaman itu. Dan jumlahnya tidak perlu sama. Ya. Bisa aja strength-nya 6 ya. Weakness-nya 5 ya. Peluangnya 4 ya nggak apa-apa ya. Ancamannya juga 4. Nah, ini posisinya 2,67. Kalau kita lihat tadi di faktor internal posisinya 2,5 ya. Jadi tengah-tengah lah kalau dari skala 1 sampai 4. Oke, sampai sini ada yang bertanya? Silakan. Pak, maaf Pak. Jadi Ya. penilaian yang bobot antara itu opportunity sama threat itu harus nilainya 1 atau 100 ya Pak ya? Oh ya, yang di sini bobotnya ya, bobotnya. Sebenarnya Betul. harus 1. Harus 1. Begitu juga atau itu dalam SWOT itu semua bobotnya diharuskan totalnya 1 atau per eksternal dan internal? Ya, Masih. internal 1, eksternal 1. Oke Pak. Nah, nanti kita ada caranya. Kalau ini kan agak sulit ya, ngurangin 1, ngurangin. Kalau umpamanya, contoh begini aja. Ini udah 1 umpamanya. Tahu-tahu ada 1 lagi yang perlu kita tambah kan? Iya Pak. Kita insert 1-nya.
pasti angkanya harus dikurangin semua yang lainnya kan. Nah, ini akan sulit kan. Nah, nanti kita ada pelajaran khusus bagaimana kita cara mudahnya. Nanti ada cara mudah. Kalau sekarang agak sulit ya. Ini yang umum dilakukan ya. Tapi totalnya harus satu, wajib itu satu. Atau kalau kita mau menggunakan satuan ya seperti sekarang ya 0,14. Tapi kalau kita mau menggunakan persen juga boleh 14% boleh ya. Tapi angka ini adalah angka pembulatan ya. Kalau dijumlahkan secara manual pasti lebih satu ya, karena dia pembulatan. Nah, jelas ya. Tapi kalau rating itu adalah nilai kita, nilai pada saat kita melakukan penilaian. Jadi nilai pada saat kita melakukan penilaian. Jadi bisa saja tahun ini masih bagus, tahun depan kalau kita nilai bisa saja berubah. Nah, nanti para mahasiswa kalau melakukan apa tuh membuat tugas akhir nanti, ini bisa menggunakan strategi SWOT ini. Ya, ini paling enak. Umpamanya analisis strategi marketing ya, kita cari aja umpamanya yang faktor-faktor ini, faktor strength-nya kita ambil dari umpamanya 7P kan, itu bisa dikembangkan. Oke ya, nanti bisa aja kita menggunakan 5M, method, mesin, ya, material, ya, money, nah itu boleh juga, ya. Oke, asal dia masuk dalam faktor strategis. Sampai di sini jelas? Jelas, Pak. Jelas ya, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita lanjutkan. Sebentar saya cek dulu. Yang mahasiswanya, ini udah banyak ya. Oke, udah bagus lah. Oke, kita lanjutkan lagi. Sebentar ini. Bentar ya, ini gangguan sedikit. Gambarnya udah masuk ini? Sudah, Pak. Udah ya. Nah, apa namanya itu analisis SWOT ini sampai sekarang ini masih sering dipakai ya. Kemarin Bapak melakukan riset di Pemda Cimahi juga pakai SWOT ya. Jadi kalau umpamanya nanti mahasiswa, ini saya ulangi tadi, tugas akhir itu bagus menggunakan SWOT ini. Umpamanya ya, analisis strategi marketing atau analisis strategi perusahaan ya. Kalau ini lebih banyak analisis strategi hotel umpamanya ya. Ini bisa kita gunakan ya. Nanti kita analisa, kita melakukan riset ke hotelnya ya. Kita lihat, kita buat dulu kerangka-kerangka ini. Ya, kita buat umpamanya nanti bisa berkembang ya, tapi kita buat dulu pada saat kita mau ke hotel, baru kita diskusi ya. Nah, diskusi ini perlu dicatat ya, dalam strategi itu ya berbeda dengan yang bukan strategi. Misalnya begini, kalau kita berbicara kepuasan pelanggan, pasti kita ke pelanggan. Mau dia orang bodoh, mau orang pintar, ya itu pokoknya dia puas atau tidak ya. Mau tua, mau muda. Nah, tapi kalau kita berbicara strategi, kalau kita mau wawancara, harus kepada orang-orang yang memiliki kemampuan untuk menjawabnya ya dalam konteks strategi ya, manajernya ya, itu kira-kira.
Tapi kalau kalian dalam skripsi atau tesis atau dan lain sebagainya, memang kalian sendiri yang melakukannya. Ya, kira-kira rating itu ini kayaknya 3 ya. Nah, kita nilai 3. Misalnya saja begini. Kalau kita melihat pemandangannya, umpamanya pemandangannya menarik. Nah, itu nggak perlu diskusi dengan orang, kita lihat sendiri, oh menarik, ya tinggal kita nilai ya 3 atau 4. Ya, kalau seperti itu nggak perlu diskusi. Tapi kalau kita berbicara apa namanya inovasi teknologi, nah itu kita boleh kita diskusi dengan manajernya, ya. Nah, seperti gini, umpamanya kemitraan dan aliansi, umpamanya kecuali tempat kita bekerja ya. Tapi kalau kita menganalisis SWOT-nya pada perusahaan orang lain, nah pada saat kita mau bicara kemitraan, tentunya kita harus bicara dengan para manajernya. Di sini kemitraannya dengan siapa ya, atau aliansi kerjanya ya. Oh, dengan travel ini ya. Wah, berarti ini udah bagus. Nah, bagaimana kalau umpamanya kemitraannya nggak ada? Kita masukkan aja ke weakness, belum ada kemitraan ya. Bisa saja itu. Karena kemitraan itu menjadi faktor strategis. Nah, kalau kita sudah dapat semua, ini 2,50 ya faktor strategisnya, ini 2,67, maka kita bisa terjemahkan ke dalam matrik General Electric atau JE ya. Ini adalah matrik JE. Nah, ini ada warna hijau ya. Nah, ini ada warna hijau, artinya kita bisa melakukan investasi ya. Posisi kita posisi baik ya, posisi bagus. Nanti ini kan ada angka 1 kan, 1, 2, 3, 4. Nanti yang ini adalah pertemuan mana ini internal dan eksternal. Di mana posisinya? Tadi 2,50 kan. Nah, kita tarik garis ini apa tuh? Faktor ini takut terbalik ya. Ini faktor internal, ini faktor eksternal. Nanti Bapak cek lagi ya. Ini kita anggap dulu internal, ini eksternal. Tadi internalnya nilainya berapa? Nilainya internal tadi 2,5. Maka kalau ini internal, kalau dia yang panah ke atas tuh internal, 2,5 pasti garisnya di sini, di medium ya. Di titik ini. Kelihatan ya? Kursor Bapak kelihatan nggak? Halo? Kelihatan ya? Nah, tadi 2,5 posisi kita di internal. Maka titiknya di sini, kita titik dulu aja di sini. Lalu kita kembali lagi kepada posisi eksternal 2,67. 2,67, maka di sini cari 2,67. 2,67 kira-kira di sini. Kalau kita garis pertemuannya ini di mana coba? Kalau di sini 2,67, di sini 2,5, titik pertemuannya di mana? Diprotek, Pak. Nah, diprotek ya. Artinya kita harus sudah mulai memproteksi diri ini kira-kira masih perusahaannya tuh masih menengah lah. Artinya bukan menengah ini, maksudnya maju juga belum begitu maju. Kalau maju tuh investasi ini ya, invest ya, ini maju. Yang hijau ini udah maju, dia bisa mengembangkan, menambah perusahaan. Tapi ini kita harus hati-hati. Kalau dia turun ke bawah, maka dia ancaman. Seperti di PES ini kan artinya kita harus jual perusahaan itu ya. Karena apa? Nilainya tentunya tidak menguntungkan lagi secara ekonomis. Kalau dia udah warna, apalagi angkanya di pertemuannya di low ini ya. Ini bahaya sekali. Di sini low, di sini low. Nah, kita udah tahu kira-kira perusahaannya ini di mana ya? Apakah posisinya berbahaya warna merah atau protek atau investnya kita bisa tanamkan modal tambahan. Oke, silakan. Ada yang mau tanyakan lagi? Nah, ini kan kita yang hari ini kita berbicara adalah faktor internal ya. Nah, bukan pengamatan lingkungan ya. Kita bicara pengamatan lingkungan. Oke, silakan ditanya.
yang mau bertanya? Pak, Nanti maksudnya ya harvest itu apa, Pak? gimana? Maksudnya harvest itu apa, Pak? Ya istilahnya panen lah ya, istilahnya kayak kita ya kalau mau dijual ya itu sebenarnya panen duit lah kalau kita mau jual perusahaannya gitu. Kalau di Pers ini kan udah likuidasi yang ini. Ya. Pokoknya yang merah-merah ini udah kurang bagus ya. Ini ini udah berbahaya kecuali kita menerapkan strategi yang baik ya. Nah, kenapa kita harus tahu posisinya? Oh, ternyata perusahaan kita ini rendah ya, berbahaya ya, kira-kira gitu. Nah, kita udah ada gambaran ya. Jadi sampai di sini harus sudah bisa ini ya, harus sudah bisa. Jelas ya? Iya, Pak. Jelas, Pak. Silakan kalau ada yang mau tanya lagi. Nah, ini sekedar gambaran nanti akan keluar juga nanti kalau kita UTS ya. Matrik General Electric atau matrik JE itu ada 9 kuadran. Ini ingatin ya, ada 9 kuadran. Kalau BCG 7 kuadran, 4 kuadran. Kalau BCG, BCG itu Boston Consulting Group ya. Kalau ini matrik General Electric. Jadi gini, General Electric ini kalau di Indonesia itu PLN. Jadi di Amerika itu oh, apa tuh mengembangkan sebuah konsep. Nah, ternyata konsep ini dipakai oleh banyak orang. Maka dinamain matrik JE ya. Kalau Indonesia buat mungkin matrik PLN lah kira-kira. Gitu ya. Tapi dipakai ya. Jadi kalau orang itu mau apa tuh proposal di pemerintahan ya, ya kalau nggak ada SWOT kayaknya nggak bagus ya. Ini wah ini udah bagus lah, udah bisa SWOT lah. Silakan ini. Silakan. Nanti kita akan contoh kasusnya kepada pariwisata ya, nanti pariwisata. Oke, sebelum eh, Bapak tutup, Bapak ingin jelaskan dulu ya. Ini kan ada faktor strategisnya ya, lokasi, kompetensi, merek. Nah, kalian nanti bisa saja kalau umpamanya menggunakan apa tuh marketing bauran pemasaran, maka dari 7P itu masuk kemana? Ya, produk, ya, harga, tempat, ya. Nah, itu tinggal dimasukkan aja kemana. Tapi kalau kita sudah ahli benar, sebenarnya di luar dimensi juga boleh. Oh ini masuk faktor strategis, boleh kita masukkan. Tapi kalau masih kuliah biasanya harus ada dimensinya. Nanti kita bagaimana cara membuat dimensi ya. Kalian udah tahu apa itu variabel? Halo? 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 Faktor yang mempengaruhi, Pak. Variabel. Variabel itu fokus kita ya, fokus kita ya. Umpamanya gini, kalau kita berbicara kompetensi itu adalah variabel ya, kompetensi. Nah, ini kompetensi ini artinya kalau definisinya itu adalah kemampuan seorang di dalam mengerjakan pekerjaannya. Nah, kalau dimensi, nah kompetensi itu ada dimensi ya, seperti pengetahuan, keahlian, sikap. Nah, variabel itu fokusnya, dimensinya artinya ukuran untuk mencapai kompetensi itu disebut dimensi. Satu contoh begini, kalau ada ruangan, ruangan itu ya masih disebut ruangan namanya, karena belum ada dimensinya. Tapi kalau dia ada kasur, ya, ada cermin, maka
itu kamar namanya ya. Nah, kira-kira gitu. Jadi untuk mendukung kamar itu harus ada kasur. Kalau dia nggak ada kasur, maka bukan lagi variabelnya bukan lagi kamar, tapi gudang. Nah, ya. Jadi kalau kompetensi itu dimensinya adalah pengetahuan, keahlian, dan sikap. Nah, kalau kalian nanti mau masukkan dimensinya, boleh saja. Ini kan masukkan variabelnya. Boleh aja masukkan kompetensi itu dimensinya. Sikapnya bagaimana? Pengetahuannya bagaimana? Keahliannya bagaimana? Boleh aja dijabarkan lagi. Nah, masalah membuat analisis SWOT ini nggak usah takut, nggak perlu ragu ya. Harus berani lah. Oke, masih ada pertanyaan? Lanjut, Pak. Oke, sampai di sini jelas ya? Jelas, Jelas, Pak. Pak. Ya, ya. Oke, sekarang Bapak masuk sebentar ya, Bapak ambil dulu ini ya. Ada satu lagi penjelasan. Bentar ya. Sekarang kelihatan ini? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Nah, tadi kita sudah mempelajari pengamatan lingkungan ya. Jadi kita sudah masuk kepada apa tuh analisis SWOT-nya. Jadi kita udah paham bagaimana mengisi strength, weakness, peluang dan ancaman. Nah, sekarang kita harus paham juga apa-apa SWOT itu ya. Ada berapa macam SWOT itu kita harus tahu. Nah, sekarang
Karena kita satu kali lagi pertemuan udah UTS ya. Oke, tadi kita udah bicara evaluasi faktor eksternal ya, udah. Sudah juga kita berbicara faktor internal. Nah, ini pengumpulan data tadi udah atau pengamatan lingkungan tadi udah kita bahas. Jadi saya kira sudah jelas ya. Ada faktor internal dan ada faktor eksternal. Nah, yang berikutnya adalah matrik profil kompetitif. Nah, nanti ada, tapi kita nanti bahas khusus sebagai apa itu matrik profil kompetitif. Tapi kita tadi sudah membahasnya evaluasi faktor eksternal, evaluasi faktor internal. Nah, perlu mahasiswa ketahui yang kita bahas tadi dimulai faktor internal. Strength, weakness, opportunity, threats. Artinya kita mulai dari faktor internal. Ada juga yang TOS. TOS artinya dia mulai dari faktor eksternal. Jadi ancaman dulu yang dibahas, peluang dulu ya. Ini hanya perspektif aja ya. Kita boleh menggunakan TOS atau kita boleh menggunakan SWOT. Nah, tadi kita sudah bisa mengisi SWOT ya. Faktor eksternal dan faktor internal. Yang berikutnya adalah matrik JE ya, matrik General Electric. Nah, kalau matrik profil kompetitif nanti ya, itu adalah bagaimana kita memposisikan kita di antara pesaing-pesaing yang ada. Itu matrik profil kompetitif. Yang berikutnya adalah, nah ada juga matrik TOS. Nah tadi ya, yang matrik TOS ya. Matrik TOS ya, atau SWOT silakan dah. Ada juga matrik BCG. Nah kalau BCG ini 4 kuadran. Ya, 4 kuadran. Matrik internal eksternal. Jadi banyak sekali ya, matrik internal eksternal, ada matrik space nanti ya kita. Nah, nanti kita harapkan mahasiswa yang sudah pahamnya itu adalah evaluasi faktor eksternal, evaluasi faktor internal, sudah itu matrik JE tadi ya, matrik JE ya. BCG kita belum. Ada juga matrik grand strategi. Jadi banyak sekali ya, matrik mana yang mau kita gunakan. Oke, Bapak, di sini ada kekurangan ini, matrik JE-nya belum tertulis ya. Oke, kalau matrik JE tadi berapa kuadran? 7, Pak. 9. Oh, sorry, 9 BCG yang 7. Ya. Nah, kalau matrik BCG 4 ya. 4. Jadi dimulai yang paling rendah tuh kayak anjing ya. Logonya anjing maksudnya. Anjing, ada sapi perah yang agak bagus sedikit ya. Gambarnya sapi perempuan ya karena sapi perah namanya. Sudah tuh tanda tanya dan bintang. Kalau bintang itu posisinya yang bagus ya. Nah, kalau yang tadi berbeda ya, matrik apa tuh JE ya. Nanti kalian harus tahu ya itu kalau di soalnya itu matrik JE itu berapa kuadran ya. Itu sering sekali lupa orang. Kalau BCG 4 kuadran. Berikutnya kita masuk lagi. Nah, ini faktor eksternal itu bisa saja selain yang tadi, ekonomi, sosial budaya ya, politik, teknologi, persaingan itu boleh saja. Ya. Nah, itu disebutnya EPAS atau EFE juga boleh. Ya. Tergantung aja mau gunakan EPAS ini adalah External Factor Analysis Summary kalau EPAS itu. Atau kita menggunakan EFE, External Factor Evaluasi. Nah, boleh tergantung bebas saja. Mau pakai EPAS, mau pakai istilahnya EFE, ya boleh-boleh, bebas ya.
Nah, kalau faktor internal tadi seperti pemasaran, jadi nggak perlu seperti tadi yang kita bahas. Jadi banyak aspek yang bisa kita masukkan di dalam faktor internal ini. Nah, kalau faktor internal IFAS ya, artinya internal factor analysis summary ya. Boleh aja mau ada yang EFE, IFE, nah, bebas. Nah, nanti ada lagi namanya profil kompetitif. Ini perbandingan dia antara kalau kita hotel, kita anggap aja kita hotel A. Nah, kalau para profil kompetitif itu kita harus menganalisis hotel A, hotel kita, harus juga menganalisis hotel B dan hotel C. Ya, jadi kita membandingkan hotel kita di mana posisi kita dibandingkan hotel lain. Nah, ini adalah profil kompetitif, artinya apa tuh profil persaingan lah ya. Nah, tadi yang faktor eksternal, internal udah kita bahas. Yang belum nanti profil kompetitif nanti mungkin berikutnya ya. Nah, ini juga tadi udah kita bahas. Kalau peluangnya besar, nah masuk 4 ya. Kalau ancamannya besar sekali, ini terbalik ini. Ancamannya besar sekali, angkanya 1 ya. Ancaman kecil, dia angka 4, ini terbalik ini. Tadi udah kita bahas. Nah, ini yang disebut matrik apa tuh? Kompetitif ya. Ini nih rating bobot. Oh, belum. Ini yang seperti kita tadi. Ini seperti kita tadi. Masih sama ya. Ini masih ini. Nah, ini matrik profil kompetitif. Ini ada suatu riset ya. Nah, faktor strategisnya sama semua. Jadi indikator yang dinilainya harus sama. Bobotnya, nah, ini ada bobot, nilainya juga harus 1. Nah, kita anggap aja perusahaan kita adalah perusahaan Jogja ya. Ini perusahaan Jogja. Ini adalah ada Hypermart, ada Giant ya. Nah, untuk perusahaan apa tuh Jogja, ratingnya 4 dia nilainya. 4, skornya 0,20. Nah, 347 nilainya Jogja. Hypermart, ini ada skornya, nilainya 330. Giant itu 2,95. Artinya kalau kita lihat di sini yang tertinggi adalah 3,47. Nah, tugas mahasiswa di dalam menganalisisnya, yang mana angka tertinggi kita di antara orang-orang lain. Yang kedua, di mana angka kita yang sama dengan orang lain dan yang mana yang terendah. Nah, ini kita harus tahu cari. Nah, kalau kita yang tertinggi yang mana? Di Jogja ini yang tertingginya di mana angkanya? Coba kita lihat. Ini sama ya. Ini 0,20, 0,20 ini si apa tuh Giant 0,15. Ini 0,60 sama 0,45. Ini 0,45 ini sama 0,32. Yang ini 0,16, 0, nah ini kita ada di pasar. segmentasi pasar ya. Pangsa pasar juga tinggi ya. Pangsa pasar. Nah, pangsa pasar. Nah, pangsa pasar kita tinggi. Artinya kita harus dipertahankan kira-kira begitu. Yang terendah mana? Yang terendah. Artinya kalau lokasi kita sama, ya. Kita sama-sama kuat. Tapi kita harus melihat yang paling terendah kita di mana untuk menjadi perhatian kita. Nah, kalau lihat di sini Fasilitas. Apa tuh? Fasilitas, Pak. Fasilitas di sini nggak ada ini. Kekuatan finansial, lokasi. Oh, penyediaan fasilitas ya. Fasilitas 0,08 ini termasuk paling rendah ya. Fasilitasnya 0,12, 0,12. Nah, ini kira-kira. Nah, faktor-faktor yang kita amati ini
adalah untuk mengetahui di mana posisi kita. Oh, kalau begitu kita harus perbaiki yang ini. Ya pantas saja kita umpamanya memang kita masih menguntungkan, tapi kalau kita perbaiki yang rendah ini, kita akan lebih meningkat lagi. Ya, ini gunanya dari matrik profil kompetitif. Jelas ya. Nanti kalau umpamanya boleh dikembangkan, ya, lokasi apalagi yang kita anggap strategis. Nah, tapi di sini ya minimum tiga perusahaan ya, dan termasuk perusahaan kita sendiri atau perusahaan yang kita lakukan analisis. Ini pentingnya ya. Kalau kata orang tuh begini, kalau umpamanya kita perusahaannya sama dengan orang, ya, kalau kita mau unggul, kita harus memiliki ciri khas ya, keunikan ya. Apalagi kalau kita perusahaan kita masih setengah, kita bersaing dengan kompetitor yang lebih berat, kalau kita tidak memiliki keunikan ya sulit bersaing. Nah, tapi dengan memahami matrik profil kompetitif ini, kita bisa mempetakan ya, yang mana kita tinggi ya, yang mana kita rendah ya. Artinya kita perbaiki yang rendah. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Halo. Halo. Ya minimal kita sudah dapat berapa poin kita? Oke, Bapak kasih ini ya, catat ya, nanti jangan sampai kita lupa ya. Kalau modelnya itu ada 4 ya. Ingat ini modelnya itu nanti, karena kita satu kali pertemuan udah UTS ya, satu kali lagi pertemuan. Jadi pertemuan sekali lagi itu tanggal berapa kita bertemu lagi? Belum tahu jadwalnya Pak, nggak ada Belum jadwal. ya. Nah, Iya. tapi kira-kira gini, ini dicatat aja ya, karena kita nanti apakah nanti pilihan berganda atau bagaimana ya. Model manajemen strategik itu ada 4 ya. Pengamatan lingkungan ya, perumusan strategik, ya, implementasi strategik, bukan strategik, strategi, ya, implementasi strategi, ya, dan evaluasi. Ada 4 ya. Kalau tingkatan level strategi ada berapa? Tingkatan level strategi ada berapa? Ada 4 ya. Korporat, ya, unit bisnis, ya, fungsional, dan operasional ya. Itu kita harus diingatin ya. Pertemuan ketiga kita 2 hari lagi ya, tanggal 19. Nah, jangan sampai kita apa namanya itu, apa yang kita bahas dalam 3 kali pertemuan ini nanti lupa ya. Ya lupa, banyak sekali itu lupa karena kesibukan ya, kayak Bapak juga maklum, tapi kita jangan sampai terlalu jauh nilainya. Ngertiin ya? Jadi kalau apa itu matrik kompetitif adalah membandingkan perusahaan kita dengan beberapa perusahaan, itu matrik kompetitif. Nah, ini beberapa matrik ya. Matrik SWOT. Nah, nanti kalian harus tahu matrik SWOT. Matrik SWOT tadi kita baru SWOT-nya, belum membuat matrik SWOT-nya. Matrik BCG. Nah, matrik JE tadi udah kita bahas ya, matrik JE. Yang udah dibahas itu matrik profil kompetitif tadi. Nah, ini adalah matrik SWOT. Nah, tadi kalau kita sudah menulis, kan kita udah mengelompokkannya, yang strength kita masukkan ke kolom strength. Ini kan ada tulisannya, ini
IPAS-nya, EPAS-nya kan. IPAS-nya adalah Internal Factor Analysis Summary. Ini Factor Analysis External Factor Analysis Summary. Ini sebenarnya ada garis antara sini ya. Nah, yang sebelah kanan ini strength, weakness adalah internal. Ini yang ke bawah opportunity, threats itu adalah eksternal. Nah, yang faktor internal tadi kita masukkan ke dalam strength ini pakai nomor ya, 1 apa kekuatannya, nomor 2 tadi ada 4 ya kekuatannya, masukkan semua sini. Yang weakness dimasukkan juga ke sini ya, weakness-nya kita masukkan, ada 4 juga masukkan. Tadi peluangnya ada 4, masukkan juga di sini. Di sini. Nah, yang tengah-tengah ini adalah strateginya. Tengah-tengah ini. Ya. Jadi kalau kalian membuat tugas akhir, bagaimana strateginya? Inilah strateginya. Disebutnya strategi SO, strategi WO, strategi ST, strategi WT ya. Oke, nanti kita bahas secara khusus bagaimana cara membuat matriks SWOT ya. Jadi kalau kalian nanti sudah membuat SWOT, sudah tahu nanti bagaimana membuat posisi perusahaan, tinggal dimasukkan ke dalam matriks SWOT. Udah jadi skripsi ya. Mudah sekali ya. Silakan, ada yang mau ditanyakan lagi? Halo? Jelas ya? Jelas, Pak. Oke. Ini udah cukup banyak juga yang hadir ya. Bapak foto dulu ya. Ini foto yang hadirnya. Hadir, Pak. Hadir ya. Bentar. Coba wajahnya dikeluarin dulu. Bapak mau foto wajahnya. Silakan keluar dulu ya. Ayo silakan Pak Guido, kita jadi ketemu ya. Maaf Bapak memang nggak punya nggak punya kameranya, jadi jadi maaf nih. Kameranya ada. Oke ya, udah Pak Sukanto, Pak mana nih yang lainnya, Pak Irwan ya. Pak Komarudin mana Pak Komarudin? Itu Benny Lokakarya yang ada di tulisannya. Oke ya. Oke, siapa lagi? Pak Kartiman. Kartiman ini pasti dari Jawa Tengah ya, Pak Kartiman. Iya, Pak Aziz, Uis Rohaini, Ibu Uis ya tadi. Pak Beni mana Pak Beni? Dian itu Pak Dian ya. Oke ya. Ya mudah-mudahan pertemuan hari ini walaupun singkat bermanfaat ya. Nanti Bapak kasihkan itu PPT-nya ya nanti. Oke, jelas ya? Masih ada pertanyaan? Saya kembalikan kepada ya, Pak. Gimana? Nggak ada, Pak. Cukup, Pak. Cukup ya, mudah-mudahan mengerti. Cukup Pak, terima kasih. Saya tahu juga Kak, semuanya pada sibuk ini. Saya paham ini sebenarnya udah pakar ya, tapi ini hanya diskusi aja ya. Oke, kalau nggak ada lagi, Bapak akhiri aja ya pertemuan hari ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jangan lupa keluar, Bapak mau foto lagi ini karena takut. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti jangan lupa juga ngisi absen ya di WA group ya. Siapa? Ya. Makasih, Pak. Oke, selamat istirahat. Silakan Ya, keluar. Terima kasih, Pak. Sama-sama. terima kasih Pak. Sama-sama.